Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sinta Nurainiyah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah ini ditandai perbedaan pendapat oleh dinasti Umayyah di Andalusia. Di sisi yang lain, Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil bergelar sebagai amir, sedangkan di sisi yang lain beliau tidak tunduk terhadap khalifah yang ada di Baghdad. Lah, pembangkangan yang seperti ini, pembangkangan yang dilakukan oleh Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil ini mirip sekali dengan pembangkangan yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lantas, siapa pendiri dinasti Abbasiyah itu? Pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Saffah. Namun, karena kekuatannya yang singkat, maka Abu Ja'far Al-Mansur inilah yang mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah. Beliau merupakan sosok yang terkenal kuat, tegas, dan mempunyai pengaruh besar terhadap dinasti Abbasiyah ini. Selama pemerintahan dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan itu bervariasi mengikuti perubahan politik, sosial, maupun budaya. Berdasarkan pola pemerintahan dan pola politik, ini membagi pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 5 periode, yakni periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, dan periode kelima. Sekian penjelasan singkat mengenai latar belakang dinasti Abbasiyah. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai para khalifah dan prestasinya dari Bani Abbasiyah. Khalifah yang pertama yang memimpin Bani Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Saffah. Lanjut khalifah yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah yang ketiga yaitu Muhammad Al-Mahdi. Khalifah yang keempat yaitu Musa Al-Hadi. Khalifah yang kelima yaitu Harun Ar-Rasyid. Khalifah yang keenam yaitu Abdullah Al-Amin. Khalifah yang ketujuh Al-Ma'mun. Khalifah yang kedelapan yaitu Al-Mu'tasim. Khalifah yang kesembilan yaitu Abu Ja'far Al-Waqid. Khalifah yang ke-10 yaitu Al-Mutawakkil. Dari 10 khalifah tersebut memiliki banyak prestasi. Di antaranya yaitu pembasmi pemberontakan, perluasan berbagai wilayah, pembangunan sarana dan prasarana seperti masjid, sekolah, rumah sakit, serta tempat-tempat umum yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian perkembangan ilmu begitu pesat pada periode ini, seperti gerakan penerjemahan buku asing seperti filsafat, kemudian kedokteran, dan juga ilmu pengetahuan yang penting untuk dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, seperti ilmu agama, contohnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, tasawuf, akhlak, dan humaniora, serta ilmu umum seperti ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan geografis. Berbagai banyak prestasi yang diraih pada periode ini menjadikan pada periode ini menjadi periode keemasan bagi Bani Abbasiyah atau puncak kejayaan dari Bani Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Lukman dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang tokoh-tokoh pendiri dinasti Abbasiyah. Ada 4 tokoh. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Abu Ja'far Al-Khurasani, yang keempat
Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Jadi di sini akan saya jelaskan 3 poin. Yang pertama yakni Islam menjadi terkotak-kotak. Maksud dari terkotak-kotak di sini adalah terjadinya perpecahan setelah dinasti Abbasiyah ini runtuh dan hancur. Yang perpecahan tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama yakni bagian timur itu adalah negara Iran dan negara Irak. Sedangkan yang bagian barat yakni negara Syriah dan negara Mesir. Selain perpecahan suatu daerah tersebut, di sini juga terjadi perpecahan antara dua golongan atau pertentangan antara dua golongan, yakni golongan Islam Sunni dan golongan Islam Syiah. Akibat atau penyebab dari pertengkaran atau pertentangan ini adalah di mana golongan Sunni yakni mempunyai calon untuk menjadi khalifah dan mereka selalu mencalonkan dan berhasil menjadi khalifah, sedangkan dari pihak Syiah ini tidak pernah berhasil untuk mencalonkan sebagai khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Hal tersebut mengakibatkan konflik tersebut menjadi berkepanjangan. Untuk poin kedua yakni terjajahnya negara-negara Islam, yakni yang pertama adalah ada kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi di sini dijajah oleh kerajaan Turki Utsmani, di mana kerajaan Safawi ini dijajah karena kelalaian atau kelemahan pemimpin mereka dalam memimpin rakyatnya, sehingga mengakibatkan mudahnya untuk dijajah oleh kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan kedua yang dijajah yakni kerajaan Mughal atau Mughal. Di sini mereka dijajah oleh kolonial Inggris. Akibat penyebab dari mereka dijajah ialah lemahnya kekuatan militer mereka dan kelalaian pemimpin mereka. Dan yang terakhir yakni kerajaan Turki Utsmani, mereka juga dijajah oleh kolonial Inggris. Ya, alasannya juga sama, kelemahan dalam sistem pemerintahan atau militer mereka dan juga kelemahan atau kelalaian pemimpin mereka dalam memimpin negara atau kerajaan tersebut. Untuk yang poin ketiga yakni hilangnya atau berakhirnya sistem kekhalifahan. Setelah dinasti Abbasiyah ini runtuh, sistem kekhalifahan diganti menjadi sistem presidensial atau parlementer. Jadi negara yang semula adalah negara berbasis Islam atau negara Islami berubah menjadi parlementer atau republik. Dulunya negara tersebut dipimpin oleh khalifah dan sekarang menjadi pemimpin mereka adalah presiden. Kita ambil contoh seperti negara Mesir. Mereka juga pemimpinnya sekarang menjadi presiden dan banyak juga menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden. Perbedaan khalifah dan presiden di sini yakni setelah hancurnya dinasti Abbasiyah ini, khalifah ini hanya dianggap sebagai pemuka agama atau pemimpin suatu agama, bukan pemimpin suatu negara. Jadi di sini sangat berbeda tingkatan khalifah dengan presiden. Kalau khalifah itu memimpin atau keagamaan
sedangkan untuk presiden di sini adalah memimpin negara atau daerah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang-kurangnya mohon maaf. Itu dari saya. Jika